Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memasuki masa Advent. Advent berarti kedatangan. Lewat masa ini yang berlangsung 4 minggu, gereja menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dan yang kedua, menantikan kedatangan Tuhan lewat perayaan Natal, di mana gereja merayakan, memperingati kedatangan Tuhan yang pertama 2000 tahun yang lalu. Pada minggu Advent yang pertama ini, bacaan Injil mengingatkan kita untuk merenungkan kedatangan Tuhan yang kedua, kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang." Memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Maka kita diajak berjaga-jaga. Tentu dalam berjaga-jaga ini kita tidak bisa hanya duduk-duduk saja. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, saya mengalami demikian. Di gereja saya ada para penjaga yang tugasnya bergantian, bergiliran. Kalau saya amati, menarik yang mereka lakukan. Ketika mereka menjaga keamanan, mereka tidak duduk saja di pos satpam, tetapi selalu ada yang dikerjakan. Kadang mereka menyapu halaman gereja, menyirami tanaman, menolong orang yang mau datang ke sekretariat paroki, atau membantu orang keluar dari gereja dengan mobil atau motornya. Pokoknya ada saja yang dikerjakan. Bagi saya, ini contoh konkret bagaimana orang berjaga-jaga. Berjaga tidak hanya dengan diam pasif, tetapi melakukan sesuatu. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman dalam berjaga-jaga menantikan Tuhan? Saya mengusulkan satu hal. Kita berjaga dengan menjadi cahaya bagi orang lain. Dalam bacaan yang pertama, itu seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya. "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Sebuah ajakan yang sangat nyata bagaimana dalam berjaga orang harus berjalan dalam terang Tuhan, artinya dalam kebaikan-kebaikan. Maka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan menjadi cahaya bagi orang lain, artinya kita diajak untuk menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Bagaimana hidup kita bisa menerangi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat yang lebih baik. Ada satu contoh konkret yang menarik bagi saya yang saya lihat beberapa waktu yang lalu di internet lewat saluran YouTube. Ada seorang tua namanya Mbah Sadiman. Mbah Sadiman ini setiap hari melakukan perbuatan yang konkret. Dia menanam pohon
di perbukitan di sekitar desanya. Tindakan ini dilakukan karena dia melihat bukit di desanya itu gundul karena kebakaran. Kemudian dia terinspirasi bagaimana bukit yang gundul itu menjadi hijau kembali. Sendirian sejak tahun 1996 dia menanam pohon satu demi satu hingga dia bisa menanami areal seluas 100 hektar. Tindakannya kecil saja, karena dilakukan terus-menerus menghasilkan yang luar biasa. Awalnya dia dianggap edan, gila, tetapi ketika masyarakat sekitarnya tahu bahwa perbuatannya itu berguna bagi masyarakatnya, setelah hampir 20 tahun kemudian bukit di desa itu menjadi hijau kembali, sumber air menjadi berlimpah-limpah sehingga orang sedesa tidak kekurangan air, bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga tetapi juga persawahan. Kemudian banyak orang melibatkan diri dalam karya penyelamatan alam semesta itu. Jadi saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi cahaya, menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain sering harus dilakukan lewat hal-hal yang sederhana. Dan kita bisa melakukan itu di tempat kita masing-masing. Maka mari mengawali masa Advent, masa menantikan kedatangan Tuhan ini, kita menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Mulai dari diri kita sendiri, kita mengawalinya di tempat kita, entah itu di rumah, di tempat kita bekerja, di lingkungan atau paroki kita. Hal kecil kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa, dan itu bisa menginspirasi banyak orang. Mari kita sungguh-sungguh mengusahakan lebih-lebih di awal masa Advent ini agar persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan sungguh-sungguh bukan hanya menjadi berkat bagi kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian.